Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda Revolution. Berikut ini ada kumpulan berita timnas terbaru nih. Di antaranya, sampai menyesal di ruang ganti, penyesalan Arhan Pratama gagal cetak gol. Rafael Struijk bocorkan strike naturalisasi baru timnas. Komentar STY usai timnas U17 tersingkir dari Piala Dunia. Bung Binder komentari penampilan Asnawi dan Mark Klok. Sampai menyesal di ruang ganti, penyesalan Arhan Pratama gagal cetak gol. Hasil imbang yang baru saja diraih oleh timnas Indonesia bukanlah hal yang diinginkan oleh semua pihak, bahkan Pratama Arhan sendiri. Pratama Arhan diketahui baru masuk di awal babak kedua menggantikan Shenny Patinama. Masuknya pemain milik Tokyo Verdy tersebut mampu membuat permainan skuad Garuda menjadi lebih hidup. Pratama Arhan bahkan memiliki peluang untuk mencatatkan namanya di papan skor dalam laga ini, akan tetapi ketika menendang bola di depan gawang, tendangannya justru melenceng jauh. Sesuai pertandingan, Pratama Arhan pun mengomentari hal tersebut. Mantan pemain milik PSIS Semarang tersebut mengaku sangat menyesal telah membuang-buang peluang. Ia merasa seandainya bola yang ia tendang mampu menjadi gol, maka timnas Indonesia pun bisa meraih 3 poin di Rizal Memorial Stadium. Saya akui ini adalah hal yang buruk, bahkan saya sudah membuang peluang emas yang harusnya bisa menjadi gol. Dan saya sangat menyesal sekarang karena timnas Indonesia gagal membawa pulang 3 poin di markas Filipina, ujar Pratama Arhan saat ditemui di ruang ganti pemain. Selain Arhan, kekecewaan juga datang dari Shin Tae-yong selaku juru taktik timnas Indonesia. Menurut juru taktik asal Korea Selatan tersebut, langkah dari skuad Garuda saat ini menjadi lebih berat. Untuk laga-laga selanjutnya, tidak ada alasan bagi skuad Garuda gagal mendapatkan poin. Dua laga tanpa kemenangan membuat langkah timnas Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya menjadi sedikit lebih berat. Saya nggak bisa lupain tendangan Arhan. Coba saja bila itu gol, mungkin kita tidak akan jadi juru kunci, ujar Shin Tae-yong. Jika Shin Tae-yong dan Arhan fokus dengan gol yang gagal, namun Coach Justin justru meminta Shin Tae-yong untuk bisa segera mengevaluasi kesalahan-kesalahan yang terjadi. Menurut mantan pelatih futsal tersebut, meratapi bukanlah sebuah solusi. Gue tahu bahwa penyesalan dan kekecewaan yang hadir itu wajar karena hasil ini. Namun ada baiknya Shin Tae-yong mengevaluasi agar hal-hal yang terjadi dalam pertandingan ini tidak terjadi dalam pertandingan selanjutnya, ujar Coach Justin. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai kegagalan Pratama Arhan mencetak gol di laga ini? Apa yang harus dilakukan oleh Shin Tae-yong di laga selanjutnya agar tidak lagi gagal menang? Yuk tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini ya guys. Rafael Struijk bocorkan strike naturalisasi baru timnas. Naturalisasi pemain keturunan saat ini masih menjadi program utama dari PSSI era Erick Thohir. Hal ini bertujuan untuk semakin menguatkan timnas Indonesia agar bisa bersaing di tingkat Asia dan dunia. Baru-baru ini Erick Thohir telah memberitahukan bahwa PSSI akan menaturalisasi pemain yang berposisi sebagai striker. Mendapatkan kabar itu, banyak pihak yang bertanya-tanya siapakah pemain yang dimaksud oleh Erick Thohir. Pada akhirnya hal ini pun dibongkar secara langsung oleh Rafael Struijk. Pemain berdarah Belanda tersebut menyebutkan bahwa striker yang ingin dinaturalisasi oleh PSSI adalah Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun sendiri pun sudah menemui Erick Thohir di Jakarta baru-baru ini. Hal ini terlihat dari fotonya bersama dengan Erick Thohir yang beredar luas di media sosial Instagram. Pemain baru yang mau dinaturalisasi oleh PSSI adalah Ragnar Oratmangun. Saya sedikit tahu tentang dia karena kebetulan dia juga main di Liga Belanda, ujar Rafael Struijk. Saya cukup menghormatinya dan saya juga tidak sabar untuk bersaing dengannya dan menjadi pilihan utama dari Coach Shin, ujar Rafael Struijk menambahkan. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah kamu juga senang dengan kabar naturalisasi Ragnar Oratmangun? Dan apakah Ragnar cocok untuk membela timnas Indonesia? Yuk share pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini ya guys. Komentar STY usai timnas U17 tersingkir dari Piala Dunia. Timnas Indonesia U17 baru saja tersingkir dalam ajang Piala Dunia U17. Hal ini dikarenakan skuad Garuda hanya mampu mendapatkan total 2 poin saja selama turnamen Piala Dunia U17 yang berlangsung di Indonesia. Seperti diketahui bersama, timnas Indonesia bermain imbang dengan Ekuador di laga pembuka grup A. Lalu kembali bermain imbang dengan Panama di laga kedua, dan di laga terakhir skuad Garuda malah kalah dari Maroko. Ternyata kegagalan ini ikut mengundang komentar dari Shin Tae-yong yang saat ini menangani timnas Indonesia senior. Menurut juru taktik asal Korea Selatan tersebut, para pemain timnas Indonesia U17 sudah berjuang semaksimal mungkin. Hanya saja mereka belum bisa mendapatkan hasil yang diinginkan, dan perlu diingat bahwa itu adalah ajang Piala Dunia yang mana pesertanya adalah tim-tim terbaik di masing-masing konfederasi. Menurut Shin Tae-yong, apresiasi tetap harus diberikan kepada para pemain skuad Garuda Muda. Apalagi ini adalah ajang Piala Dunia pertama mereka.
Timnas Indonesia memang gagal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17. Menurut saya, masih ada waktu bagi mereka untuk terus bertumbuh dan berkembang. Mereka masih sangat muda, perjalanan mereka masih sangat panjang sekali. Saya rasa mereka layak mendapatkan apresiasi di Piala Dunia mereka, ujar Shin Tae-yong baru-baru ini. Apa yang dikatakan oleh Shin Tae-yong sangat tepat sekali, sudah selayaknya pemain diapresiasi perjuangannya dan terus membina mereka agar semakin bertumbuh dari waktu ke waktu. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah kamu setuju dengan apa yang dikatakan oleh Shin Tae-yong? Silahkan komen-komen di bawah ya guys. Bung Binder komentari penampilan Asnawi dan Mark Klok. Timnas Indonesia senior diketahui bermain buruk dalam 2 laga awal babak penyisihan grup F babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Akibat dari itu, Timnas Indonesia harus rela menghuni dasar klasemen sementara grup F. Hal ini lantas mengundang komentar dari banyak pihak, termasuk juga Bung Binder. Pengamat sepak bola tersebut menyoroti penampilan dari Asnawi Mangkualam dan Mark Klok dalam laga menghadapi Irak. Kedua pemain ini dianggap tidak memiliki inisiatif sama sekali untuk melakukan pressing kepada pemain lawan. Tak hanya itu, keduanya juga membuat kesalahan fatal yang berujung dengan gawang Timnas Indonesia dibobol oleh Irak. Saya melihat Asnawi dan Mark Klok sebagai pemain yang berbeda di pertandingan kali ini. Keduanya biasanya tampil bagus, namun saat menghadapi Irak mereka berdua justru melakukan banyak kesalahan, ujar Bung Binder. Entah apa yang terjadi dengan mereka sama sekali tidak melakukan pressing kepada pemain lawan, sehingga lawan pun menjadi lebih bebas bergerak. Parahnya lagi, dua-duanya juga kompak blunder, saya hanya bisa geleng-geleng kepala melihat ini semua, ujar Bung Binder menambahkan. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah kamu juga setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bung Binder terhadap Asnawi Mangkualam dan Mark Klok? Yuk, tulis opini kalian pada kolom komentar di bawah ini ya guys. Yeah.